adalah menuju kepada kemudahan-kemudahan. Bagaimana misalnya kita bisa bertatap muka ini, dan Islam tidak pernah membatasi yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya mengkaji tafsir, mengkaji ayat yang tersurat, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati, berpikir tentang langit, wal ardi, tentang bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam. Lah ayat, itu juga semua ayat-ayat. Oleh sebab itu penemu-penemu alat multimedia yang bisa membuat kita tetap bersilaturahim hari ini, kalau mereka muslim mereka mendapatkan pahalanya, kalau mereka tidak Islam, maka dalam fikih sunnah Said Sabiq ketika bercerita tentang sedekah, orang yang tidak berkeyakinan Islam, Allah langsung cash beri balasannya di dunia. Dan kalau kita sayang kepada saudara kita sesama sebangsa setanah air, sesama manusia, maka cara menyelamatkannya diantaranya adalah dengan mensyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, supaya dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Agaknya demikian menurut pengetahuan saya yang terbatas, Prof. Ya, saya kira intinya adanya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang niscaya dalam hidup ini. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini saya persilakan nih agak jauh nih. Biasanya kalau Ramadan dari Australia nih, selalu nggak bisa sampai selesai karena perbedaan waktu 3 jam lebih duluan. Mas Imran Hanafi, coba komentar 1-2 menit, atau bisa juga bertanya langsung pada UAS. Ini kesempatan ini. Ini atasi pendidikan Indonesia di Canberra, KBRI. Masya Allah, Masya Allah. Jangan panjang-panjang ya, jangan jadi penceramah kedua. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din Syamsuddin. UAS yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, UAS ini udah pernah ke Canberra, Prof. Din. Oh, sudah ya. Di sini, dan kami bersilaturahmi dengan komunitas Muslim di sini. Bahkan beberapa kali. Nah, dalam kaitan dengan bahasan yang sudah disampaikan tadi, ini memperjelas apa yang disampaikan oleh UAS, bahwa pada dasarnya Islam itu, ajaran Islam itu dalam berbagai hal memang sudah ada contoh yang Nabi berikan kepada kita, Nabi sampaikan kepada kita. Nah, salah satu contoh yang kita lihat tadi misalnya yang dikemukakan oleh UAS, bagaimana misalnya 14 abad yang lalu ternyata pandemi seperti yang kita alami sekarang ini itu sudah terjadi, dan ini lalu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya memang kita harus menjaga jarak dari wabah itu. Bahkan mungkin ini juga bisa diulas sedikit oleh UAS dalam kaitan dengan apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Walaupun masa Nabi Ayub itu bukan pandemi, ya bukan pandemi, bukan wabah, tetapi apa yang beliau alami ketika itu, lalu beliau yang justru mengambil jarak dengan komunitas yang ada gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pikiran saya bahwa sebenarnya bukan hanya pada zaman Nabi SAW yang kita diberikan contoh dalam kaitan dengan menjaga jarak ini, bahkan sebelumnya pada masa Nabi Ayub. Nah, masalah yang kemudian muncul ketika sekarang ini kita diperhadapkan pada pandemi yang ada, di mana di satu sisi kita sudah lihat ya di sebagian masyarakat kita seolah apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk melakukan membuat jarak, ya bahkan lockdown segala macam, PSBB, itu lalu dipertentangkan dengan keyakinan tauhid gitu.
keyakinan tauhid terkait dengan, nah katakanlah karena salat wajib, lalu salat Jumat tidak diadakan lagi di masjid, lalu ini dipertentangkan gitu. Nah, sejauh mana ini kemudian ini bisa menjadi pencerahan kepada sebagian umat untuk tidak mempertentangkan hal yang tersebut gitu. Terima kasih. Iya, makasih Mas Imran Hanafi. Tapi sebelum UAS menanggapi ya, ini kepada saudara jelang Ramadan ini dari Turki ini. Nama Anda ini nggak aktual lagi. Kemarin aktual waktu jelang bulan suci Ramadan. Sekarang sudah lewat Ramadan. Harus diubah namanya. Lewat Ramadan. Dari Turki. Coba apa kesempatan bertanya nih kepada UAS. Coba dibuka sendiri, di unmute. Nah. Ini pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kehadiran Al-Mukarram Dr. Ayhanda dan juga pada Ustaz Abdul Somad terkait paparan yang diberikan. Mungkin saya ingin meminta elaborasi lagi Ustaz terkait Ar-Rod ayat 13 yang tadi disampaikan, bagaimana sebenarnya perubahan umat muslim ini sebenarnya lebih adaptif terhadap perubahan, dan bagaimana kedepannya lagi mungkin setelah masa pandemi ini bagaimana kita lebih survive dalam menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapkan kepada umat muslim, baik cobaan berbangsa dan bernegara maupun secara keumatan. Baik, Oke, langsung UAS menanggapi berbangsa dan bernegara. Ini agak politik-politik dikit ini. Masya Allah. Mungkin UAS nggak mau bicara politik ya. Silakan. Masya Allah, Prof. Bapak atas pendidikan yang berada di Canberra, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali. Beliau memberikan informasi kepada kita bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika terkena wabah penyakit yang sebelumnya didahului oleh musibah likuifaksi, sehingga anaknya meninggal dunia, kebunnya habis, kemudian tanaman hancur, binatang ternaknya juga mati. Tidak sampai hanya di situ, puncak ujian itu sampai kepada penyakit yang sebagian riwayat menyebut berulat kulitnya. Lalu kemudian dia menjaga dirinya hanya didampingi oleh istri tercinta saja, sehingga dia menjauhkan diri al-hijr as-sihhi, lockdown dirinya, meng-PSBB dirinya. Sementara yang terjadi sekarang banyak orang di lockdown tapi melawan dan mencari pembenaran. Nah, sedangkan kalau kita sadar seperti Nabi Ayub, dia justru sadar dan dia sadar bahwa dirinya membawa suatu penyakit yang memudaratkan, sampai pada akhirnya dia malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad-dur. Ya Allah, aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha Pengasih yang paling dekat. Mic-nya termute, Ustaz. Mic-nya UAS termute. Mic-nya UAS termute. Banyak Pak yang join. Lalu kemudian terkait dengan bahwa kita mengalami suatu perubahan, kalau kita mau tetap bertahan, maka kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan perubahan. Lalu kemudian perubahan itu bagian dari sunnatullah. Bagian dari sunnatullah. Di antaranya adalah perubahan sunnah itu tidak hanya sholat di masjid, lalu kemudian melaksanakan berkumpul bersama, itu sunnah. Tapi juga ada sunnah juga yang terkait dengan bagaimana mengantisipasi penyebaran penyakit. Jadi ketika orang memahami bahwa sunnah itu hanya sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat Jumat itu wajib, lalu kemudian berjamaah itu sunnah, bersalaman itu sunnah, tapi dia lupa ada sunnah yang lain, yaitu firra minal majzum firaraka minal asad.
larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Itu juga sunnah. Lalu kemudian ketika menjaga diri dari terkontaminasi virus penyakit, itu juga sunnah. Maka sesungguhnya kita tidak meninggalkan sunnah, tapi kita sedang mengamalkan sunnah sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena yang namanya sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, atau takririn, ketetapan Nabi. Maka yang menyuruh umat Islam jauhlah dari orang yang terkena penyakit, itu juga sunnah. Janganlah kamu mendekat kepada tempat negeri yang ada penyebaran penyakit, itu juga sunnah. Maka kita mesti memahami sunnah secara lengkap. Jangan sunnah itu dibagi seperti puzzle-puzzle, lalu kita ambil sepotong, kita tinggalkan sepotong yang lain. Kita mengerti satu, makanya kita ajarkan untuk universal. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam, pahami Islam, pelajari Islam kafah secara menyeluruh. Lalu kemudian terkait dengan anak muda kita, adik kita, ananda kita di Turki, kami bangga ada anak muda yang sibuk dengan game online, PlayStation, dengan pergaulan bebas, pacaran, tapi ada anak muda pejuang masa depan. Saya melihat diri saya mungkin akan menjadi masa lalu beberapa tahun ke depan, tapi bangkit semangat anak-anak muda kita. Maka ada hal-hal yang terjadi perubahan. Beberapa ijtihad keluar dari diri Umar bin Khattab yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan ada perubahan. Padahal jarak antara Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar itu hanya sedikit saja. Nabi meninggal, Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, setelah itu Umar. Tapi ada ijtihad yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab punya ijtihad yang luar biasa. Artinya apa? Perubahan. Lagi-lagi kita jangan anti menerima perubahan. Lagi-lagi kita mesti memahami Islam bukan tekstualis, tapi Islam yang kontekstual, yang sesuai dengan keadaan. Tapi tidak pula terlalu bebas sampai tidak ada ikatan. Kita tidak hurriyah mutlaqah, bebas tanpa ikatan. Tapi kita adalah hurriyah muqayyadah, bebas tapi ada ikatan selama tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau kamu berpegang dengan yang dua ini, maka insya Allah selamat. Dan kita pula diberikan Allah SWT akal. Kenapa kita tidak gunakan akal berpikir? Maka ketika dipertemukan antara akal dengan ayat, bertemu antara nas dengan pemikiran, lahirlah ijtihad baru. Orang yang sekedar tahu disebut alim. Orang yang mengerti paham disebut dengan arif. Orang yang mendalami bisa mengkombinasikan antara akal dengan nas disebut dengan faqih. Makanya dalam Al-Quran tidak disebut liyata'allamu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Tapi ada 2-3 orang yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut liyata'allamu, tapi disebut liyatafaqahu, untuk memahami agama dengan baik. Makanya doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya sehingga dia bisa mengistimbat, mengambil hukum pertemuan antara nas dengan akal. Oleh sebab itu kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan pemahaman ilmu agamanya dan buat dia mengerti interpretasi Al-Quran. Saya kira demikian, Prof. Ya, terima kasih Was, luar biasa. Tapi nggak pernah terjadi dulu ya. Ada umat yang lari dari penyakit seperti lari dari kejaran singa ya. Tidak ada ya. Nah ini coba yang saya ini pendekatan kita ini berdasarkan permintaan dari moderator. Jadi harus siap-siap semua nih. Ini pengajian tingkat tinggi karena guru besar kehormatan kitanya juga tingkat tinggi ini. Pak Prof Hasim Shah Nasution, Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara nih. Nah ini Nasution dengan batu bara nih. Masya Allah. Silakan Pak Hasim Shah. Tolong buka sendiri mute-nya. Tadi saya lihat sudah. Silakan Pak Hasim Shah. Profesor Hasim Shah Nasution. Ini karena banyak halaman ya, ada 9 halaman di screen saya nih. Jadi nyarinya agak susah. Pak Hasim Shah sambil siap-siap ini baru pertama kali datang nih, Dr. Al-Bushra Basnur. Ini jauh nih Was.
dari Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopia. Ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz UAS yang kami hormati dan kawan-kawan, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Izin Prof, Ustadz UAS, kami hanya ingin menyapa dan merasa bersyukur sekali bisa bergabung bertatap muka secara virtual dengan Prof Din yang sudah lama kita tidak ketemu, Pak Din dan juga kawan-kawan, dan terlebih lagi khusus tentu Ustadz UAS. Sedikit saja Ustadz UAS, kami sebetulnya penuh harapan waktu Ustadz... Pak Dubes, jangan panggil Ustadz UAS, U-nya sudah Ustadz. sorry. Oke lah, kalau gitu Pak Abdul Samad lah gitu kan ya, Ustadznya itu sudah betul. Masya Allah. Oke, kalau gitu UAS saja. Oke. Maaf. Jadi UAS waktu berada di Khartoum menyelesaikan studi waktu itu, duta besar kita di Khartoum, Pak Rosalis itu sahabat baik saya, ya. Melalui beliau saya sudah minta nih supaya UAS juga bisa bersilaturahmi berkunjung ke negeri kami di sini, tetapi ternyata sibuk sekali. Insya Allah kami akan mengundang UAS lagi di sini, dan termasuk tentunya Prof Din dan lain-lain kawan-kawan. Untuk informasi saja Prof Din dan UAS bahwa masyarakat Indonesia di Addis Ababa juga ikut mendengarkan ceramah dari UAS pada siang waktu Addis Ababa, sore waktu Jakarta. Beda waktu kita ada 4 jam ya UAS ya, ada 4 jam. Jadi masyarakat Indonesia juga menyaksikan dan mengikuti ceramah atau acara yang disampaikan oleh UAS pada siang atau sore hari ini. Doa kami supaya kita tetap sehat walafiat. Insya Allah kita akan segera bertemu. Itu saja Pak Din, Prof. Oke, terima kasih Pak Dubes Al-Bushra. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dubes Addis Ababa, Pak Busro. Selamat mengemban tugas negara di negeri seberang. Saya ingin Ibu Partiwi Somad, Ketua Aisyah Pondok Labu, bisa bertanya, bisa komentar dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu semuanya. Mengucapkan selamat datang di PRM Pondok Labu. Sebagai warga Pondok Labu, kami berbahagia karena berdekatan bersatu RW dengan Pak Din, sehingga kami dapat aktif ikut dalam seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Pak Din. Mudah-mudahan harapan kami dari Aisyah Cilandak di awal bertemu dengan Pak Din, mimpi kami Cilandak itu akan mempunyai suatu lembaga pendidikan, kemudian punya masjid sendiri, dan punya yayasan yang seperti di tempat-tempat yang lainnya gitu. Itu yang saya sampaikan dulu pada Pak Din ketika baru pertama kali bertemu di Panti Asuhan Aisyah. Mudah-mudahan mohon doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, terutama Pak UAS, Ustadz UAS, karena U-nya itu kan udah Ustadz kan ya. Mohon doa semoga PRM tambah jaya, kemudian bisa ikut menyemarakkan Muhammadiyah khususnya di Pondok Labu ini. Mungkin itu saja pesan kami Pak Din. Mohon maaf lahir batin Pak Din. Ntar Aisyah mengadakan korban. Nanti dibicarakan dalam rapat. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Jadi menggunakan kesempatan untuk ini Aisyah kepada Muhammadiyah gitu. Padahalnya harus bertanya kepada UAS tadi, kenapa UAS yang tokoh NU mau datang ke Muhammadiyah? Nah, itu belum dibahas tadi. Saya ingin Ibu Marfu'ah Mustafa, ya, ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam, sebuah ormas wanita di Kelabuan Selam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Prof. Din, wanita Islam tuh ngejar-ngejar UAS ini dari mulai 2018. Alhamdulillah besok Ahad kami kebagian jadwalnya di jam yang sama. Alhamdulillah. Islam. Akhirnya ngejarnya 2 tahun ya. Ya betul, luar biasa. Kita punya tenaga muda yang mendunia lah, bersyukur kita. Mungkin untuk UAS ya, kalau wanita Islam ini kan belahan jiwanya Dewan Dakwah sebenarnya. Jadi kalau bapak-bapaknya Mas Sumi itu mendirikan Dewan Dakwah, Muslimahnya mendirikan wanita Islam gitu. Jadi kami ini sama-sama bergerak di bidang dakwah. Nah, untuk itu yang saya tanyakan dalam kesempatan yang berbahagia ini, memang kita agak gagap ya ketika masalah fikih itu yang sudah dipahami bertahun-tahun kemudian harus dirubah gitu. Ini yang mungkin di masyarakat kita yang agak masih iya apa enggak, diterima atau enggak, itu masalah physical distancing dalam sholat gitu loh, jaga jarak di sholat. Mestinya rafatkan shop gitu, ini kok malah dijarangkan. Jangan-jangan nanti banyak setannya ketimbang orangnya gitu. Ini yang berkembang. Nah, bagaimana memahamkan ke masyarakat yang sudah memahami ini sebagai satu kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan dilakukan bertahun-tahun dan menjadi pemahaman kalau nggak begitu nanti nggak sah gitu loh. Nah, akhirnya di masyarakat saya kebetulan tinggal di Bogor, di Cibinong. Jadi memang masyarakat di sini ketika dibuka new normal itu memang mereka merasa sudah selesai nih masalah corona gitu. Sehingga untuk Bogor ini naik lagi gitu, tinggi lagi gitu. Karena memang majelis taklim sudah mulai ada di beberapa musola, sudah biasa berjalan biasa. Kalau sholat Jumatnya kayaknya masih pakai physical distancing. Nah, ini UAS, karena UAS ini yang punya jangkauan luar biasa, jadi mungkin bagaimana gitu supaya masyarakat kita itu ya kalau selama memaknai new normal ini dalam ibadah gitu, supaya mereka merasa yakin kalau ibadahnya masih tetap diterima dengan protokol ibadah yang dilakukan saat ini. Mungkin itu Prof. Din, terima kasih. Terima kasih Ibu Marfu'ah Mustafa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam yang 2 tahun ya mengejar UAS. Baru ketangkap untuk besok beliau datang ke wanita Islam. Ya. Sebelum UAS menjawab beberapa pertanyaan tadi, ini satu saya minta nih, ada saudara kita Mbak Rosalina Berlian. Rosalina Berlian, ini kerjanya saya tahu di Freeport dan kadang-kadang jangan-jangan di dalam, bukan ya, di kedalaman bumi biasanya. Silakan unmute sendiri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya lagi di job site ini Pak, di kamar underground ya. Underground. Saya diundang sama profesor. Sebenarnya kalau masalah new normal menurut kaidah Islam sih saya ilmunya belum banyak. Jadi saat ini saya lebih cenderung menyimak pembicaraan para ulama-ulama, ustadz, bagaimana cara kita menyikapi new normal menurut kaidah Islam. Saya sendiri di job site ini, Tembagapura ini, kita sudah diisolasi itu sudah hampir 3 bulan itu. Ya, saya tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Jadi berita pun saya hanya melalui media sosial, TV. Kalau TV saya lebih cenderung tidak mempercayainya karena lebih banyak propaganda. Jadi saya lebih media sosial seperti inilah yang lebih saya trusted news ya, berita yang bisa saya percaya. Nah, dalam kesempatan ini saya
sangat bersyukur sekali bisa dengar langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau zaman sekarang itu paling populer ya, populer sekali. Jadi ceramahnya sangat menarik. Kalau anak-anak muda yang dulu-dulu itu biasanya tidak suka mendengarkan ceramah, kalau dengan Ustadz Abdul Somad ceramah, lebih menarik, lebih banyak menarik minatnya. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, new normal ini, saya lebih cenderungnya itu mengaitkan dengan keadaan situasi negara kita yang sangat buruk. Bahwa saya merasakan sekali bahwa umat Islam di Indonesia ini benar-benar tertindas dan terzalimi. Nah, new normal yang rejim ini terapkan pun saya tidak mempercayai new normal seperti apa yang mereka mau, ya. Seperti apa? Lebih cenderung lebih mendiskreditkan umat Islamnya. Jadi kalau saya mendengar dari Ustadz Somad ini kan maunya saya kita ini punya kesatuan. New normal yang diterapkan itu dalam perspektif umat Islam itu di Indonesia ini seperti apa? Kalau dari hasil kajian ini akan ada suatu sikap yang menyatukan umat Islam menghadapi new normal, alhamdulillah saya sangat tertarik sekali, sangat mendukung, karena saya maunya umat Islam ini bangkit. Nah, kita harus umat Islam sendiri ini mungkin dengan dimotori dengan Profesor Din Samsudin ini, dengan dimotori juga oleh Pak Ustadz Abdul Somad, kita punya persepsi new normal menurut umat Islam. Nah, kalau ini bisa diterapkan, semuanya akan menjadi suatu kebangkitan umat Islam sendiri di Indonesia. Makasih. Demikian Pak Profesor Ustadz Abdul Somad. Ini berada di Tembagapura, Papua sana, dan berada di bawah tanah katanya. Silakan Ustadz Abdul Somad, UAS. Ada beberapa pertanyaan tadi itu. Terima kasih Prof. Senang bisa bertatap muka dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia, berada di Addis Ababa. Saya pernah mampir untuk transit karena ketika ke Sudan hanya satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan pada bulan Juli 2019 adalah Ethiopian Airlines. Yang lain semuanya tidak berani. Kemudian Ibu Pratiwi di PRM Pondok Labu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan semangat ibu-ibu luar biasa. Insya Allah. Kemudian Ibu Marfu'ah Mustafa dari Wanita Islam. Selama ini yang selalu bersama dengan saya adalah Dewan Dakwahnya. Kemudian ibu-ibunya pula akan bertemu pada pekan depan, insya Allah. Adapun terkait dengan pertanyaan Ibu, sulitnya masyarakat memahami suatu yang baru itu karena berislamnya dengan tradisi, bukan dengan dasar keilmuan. Sedangkan pada kalimat la ilaha illallah dalam ayat kalau kita baca, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu. Orang kalau ada ilmunya, dia nggak akan latah. Tapi kalau berislam itu karena rasa-rasa, orang kalau selama ini hanya berwuduk saja, ketika tangannya luka, dia nanya ke kita, Ustaz, tangan saya luka, dibalut, air wudhu nggak bisa masuk, gimana? Ya udah tayamum aja. Loh, saya rasanya kok tayamum nggak srek ya. Nah, jadi kalau sudah beragama itu pakai srek, nggak srek, pakai perasaan ya susah. Oleh sebab itu, dan saya rasa saya pun andai tidak berpindah-pindah tempat dengan berbagai macam mazhab, hanya satu saja pun sulit juga menerima perubahan itu saya kira. Karena dulu ketika masih di sekolah, di pondok pesantren, di kampung, hanya berpegang pada satu saja. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Lalu kemudian ketika pergi umrah dan haji ke Tanah Suci Makkah Madinah tahun 92, Bismillahnya nggak kedengaran. Sir. Lalu kemudian ketika sampai di Maroko, nggak ada sama sekali. Lalu kemudian dulu ketika di Indonesia masih di kampung, di pondok pesantren, di rakaat kedua subuh bangun, pakai kunut. Lalu kemudian ketika di Makkah, di Madinah, nggak ada kunut. Lalu kemudian ketika sampai ke Maroko, kunutnya sebelum ruku. Nah, jadi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata banyak mazhab dalam hal ini. Ada pendapat ulama. Lalu kemudian ada ulama yang mengambil tarjih pendapat yang kuat di sini. Jadi ketika kita memahami itu dengan baik, dari keilmuan, dari pengamalan, maka kita tidak merasa gagap ketika mengamalkan satu pendapat yang lain.
Begitu juga terkait dengan pembatasan jarak sholat ini. Kalau kita berpegang hanya kepada satu, bahwa kalau tidak rapat safnya maka tidak sah sholatnya, maka kita akan mengatakan sholat kita tidak sah. Padahal tidak ada yang berpendapat demikian. Kita hanya merasa demikian. Padahal tidak demikian. Apakah rapatnya shaf itu adalah syarat sahnya sholat, ataukah rukun sholat, atau wajibnya sholat? Ternyata dia menjadi kesempurnaan sholat saja. Adapun orang yang tidak rapat, apalagi ditambah situasi kondisi menjaga agar tidak tertular penyakit, maka boleh dilaksanakan. Maka kita lihat sendiri pada bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, sholat berjarak. Dan pada malam Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Mesir, malam tahajud itu dilaksanakan sholat dengan berjarak. Bahkan di Turki, di Masjid Kubah Biru, di Masjid Kubah Biru juga dilaksanakan berjarak. Artinya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mensosialisasikannya? Tausiah tidak boleh berhenti, dan para tokoh alim ulama, karena sesungguhnya orang awam itu mengikut ulamanya. Mazhabul am, mazhab man yufti, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Orang awam itu mazhabnya mengikut guru-gurunya. Kalau sudah gurunya berbuat, insya Allah muridnya akan mengikut. Lalu kemudian pertanyaan yang lumayan berat dari Ibu Rosalina Berlian, bahwa model new normal yang seperti apa yang disepakati umat Islam. Jangan-jangan mereka membuat suatu sistem, membuat suatu cara, tapi sebenarnya yang teraniaya kita. Oleh sebab itu maka kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Kalau kita keluarkan RUU HIP ini, kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Nah, tapi kadang saya ceramah sedikit saja sudah dibully. Ini pun nanti dipotong videonya, nggak tahu besok sudah keluar meme-meme macam-macam. Tapi saya kira turhibuna bihi aduwallahu aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan, tali-tali kekang kuda yang begitu kuat, baju-baju besi, bukan mau membunuh orang. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Sehingga orang tidak berani melecehkan kita, menghinakan kita, merendahkan kita. Kenapa? Karena dia melihat ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita disepelekan, direndahkan? Karena orang tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Bahwa Belanda itu jahat, bahwa Jepang itu tidak betul, ya semua sepakat. Tapi kita juga salah, kenapa kita mau dijajah? Kenapa kita lemah? Oleh sebab itu kita bangkitkan kekuatan, kita dudukkan, kita hormati ulama, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang disegani, dan kita punya format yang disepakati apa itu new normal yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira demikian, Prof. Iya, terima kasih Ustadz. Luar biasa, fikih itu fleksibel ya. Para ulama mazhab dengan alasannya masing-masing bisa membawa perbedaan, maka perlu toleransi, perlu tasamuh di antara umat Islam. Jangan main pokoknya gitu. Dan ternyata ada tradisi lain di Surabaya itu. Pernah saya sholat Ustaz di Masjid Al-Akbar itu. Imamnya seorang profesor, kawan baik saya. Sebelum mulai sudah khobar, lihat, rapatkan dan luruskan stop, angkat peci sedikit gitu. Supaya waktu sujud keningnya kena di bumi ya. Katanya itu ada hadisnya, enggak saya bilang, tapi bagus-bagus saja. Rapatkan dan luruskan stop, angkat peci sedikit. Saya minta ini dari Bengkulu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, ini rame nih Prof. Saifullah ya, Media Center. Wah, ini kok nggak physical distancing gitu. Silakan bertiga duduk rapat-rapat itu. Silakan. Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Din memberi kesempatan Bengkulu. Kami memang bertiga dengan Pak Sekretaris atau
Taufik sama Dr. Ahmad Amrudin terkait yang disampaikan, dikurangin, ada ekonya. Terkait yang disampaikan UAS soal new normal dengan titik pandang substansinya. Mohon maaf, tolong yang di sampingnya jangan